Kalau ijazah sholawat ya, saya ijazahkan sholawat, semua sholawat itu saya ijazahkan kepada siapa saja yang mau menerima, gitu loh. Kemudian ada yang bertanya juga, ini berkaitan dengan ijazah tadi. Gus Fuad, maukah Gus Fuad mengakui saya sebagai muridnya, sebagai santrinya? Pertanyaannya itu terbalik. Maukah kamu mengaku menjadi muridku, menjadi santriku? Kalau kamu mau ya kamu santriku, kalau enggak ya emang gue pikirin. Nah, gitu. Jadi gitu ya. Jadi itu banyak pertanyaan itu. Saya pengen jadi santri ya. Kalau kamu merasa santriku ya berarti kamu santriku, kan itu. Kalau kamu tidak merasa, ya tidak, gitu aja, gampang kan. Soal ijazah itu soalnya begini, dulu itu aku itu di prank juga sama Abi Adimiati Banten almarhum almarhumah. Saya itu minta ijazah sama beliau, itu malah jawabnya itu gini, Fuad kok minta ijazah, Fuad ngasih ijazah, ya karena piye tinggi. Nah, itu saya bilang, nah itu yang lain-lain dikasih bang. Oh Fuad, gitar itu kalau orang pinter kalau Adimiati kan gitu kan. Perasaan kita kalau orang bodoh kan, aku juga nggak ngerti sampai hari ini maksudnya gimana. Jadi gitu ya mas. Tapi saya sarankan ya nyun sewu ya, kamu ya, karena ini aku lagi diartiskan tadi. Nah, keluar-keluarnya di ngapura lah, gitu. Sepurane lah. Ya, itu terutama itu sholawat Jibril, sholawat ala Muhammad. Kalau bisa dibaca ya sehari itu 1.500. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya sebisanya berapa, setengah atau satu ya apa kan gitu. Karena hakikat membaca sholawat, hakikat bersolawat itu adalah kita mengingat terus sama Rasulullah, terhubung terus kan gitu. Aku akhir-akhir ini baru nonton film apa itu, Manifest di apa Netflix gitu. Kiai kok nonton film ya, Kiai nonton apa saja kan gitu tuh. Kalau nggak nonton apa kan nanti nggak bisa menjelaskan kan itu. Itu orang Yahudi itu yang bikin itu pintar itu. Jadi keterhubungan pikiran dan hati itu adalah dengan mengingat. Makanya saya kutip bagaimana para wali kutub itu sepanjang hari ku ingat dirimu, tiap detik ku sebut namamu. Para wali itu seperti itu, mengingat Rasulullah. Gitu loh. Kok nggak mengingat Allah? Dari cara mengingat Allah itu mengingat Rasulullah itu. Ya Muhammad, man dzakaroka faqad dzakaroni kan itu. Wahai Muhammad, siapa yang menyebutmu, mengingat dirimu, sungguh dia mengingat aku. Itu Allah berfirman gitu. Lah kalau langsung mengingat Allah, apa kamu itu teman SD sama Allah? Nah gitu. Oh yang ketemu Allah itu sama Rasulullah, gimana sih? Ya kita itu makmum aja di belakang Rasulullah. Nah itu. Ya, caranya begitu. Siapa mengingat Rasulullah, sungguh dia mengingat Allah. Siapa mengingat Allah, mungkin dia mengingat Allah, mungkin juga tidak. Dan Allah yang mana juga nggak tahu karena belum pernah ketemu. Nah itu. Jadi bukan sekadar subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, bukan. Subhanallahnya Rasulullah yang kita itu. Subhanallahmu wahai Rasulullah yang aku ucapkan, bukan subhanallahnya iblis. Jangan dikira iblis tidak subhanallah. Iya. Alhamdulillahmu ya Rasulullah yang aku pakai, yang aku ucapkan. Gitu loh, caranya begitu ya. Jadi pelan-pelan lah nanti ada, alhamdulillah kita kan punya kamal, nanti dia yang bimbing. Beliau itu cuma belum bisa membimbing cara beristri lebih dari satu udah. Kalau yang lain bisa, aku percaya. Kalau yang itu memang agak susah. Yang kedua pertanyaannya tadi tentang lakon jagung ya. Nah ini lakon jagung jenengan lah, gantian lah. Nanti ada jenengan mau. Enggak, anu lah. Berkataran itu dibagi lah, jangan dua. Kan kalau saya sudah dibayar. Rasulullah itu pemurah, kalau dimintai apa-apa langsung beli. Makanya saya meminta jenengan menjawab harus membeli. Ya. Monggo lakon jagung dijelaskan. Ini ngetes. Yang ditanya Gus Fuad itu ya. Nanti bisa ditambahin loh Gus. Ini mantan kurang pede saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini kayak tes hafalan. Jadi yang diajar-ajarkan kepada kami terkait dengan ayat ini, hikmah yang paling utama yang harus juga terinstal di dalam program otak hati kita itu
sebelum kita sakit Rasulullah itu sudah sakit dulu. Sebelum kita mencintai Rasulullah, Rasulullah itu sudah mencintai kita terlebih dahulu. Sebelum kita datang ke tempat ini bahkan Rasulullah SAW sudah mewasilahkan seluruhnya. Ini yang harus terinstal, karena ayat ini kalau dikembalikan kepada rumusan bahasanya, minal mubalaghah, sesuatu yang berlebih-lebihan. Tidak pernah digunakan kata azizun alaihi ma'anittum. Kata aziz itu kepada selain Rasulullah di dalam Al-Quran. Silakan dicek, itu mungkin nanti kalau saya salah dikoreksi. Tidak pernah dikatakan sangat berat sekali bagi diri Rasulullah terhadap apa yang kita susah-susahkan hari ini. Itu tidak pernah disematkan kepada selain Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang menjadi usaha, mungkin ini juga yang dirasakan oleh beliau Gus Fuad, usaha kita untuk akhirnya mendekat kepada Kanjeng Nabi sekuat-kuatnya, itulah yang hari ini kita usahakan. Itulah yang hari ini kita usahakan, dan itu pula yang akhirnya mengumpulkan kita hari ini di sini, nyambung sama Kanjeng Nabi. Memang kita tidak bisa akhirnya, walaupun sudah sekuat tenaga untuk mencintai beliau, tidak bisa sampai cintanya. Masih terlalu kecil apa yang kita lakukan hari ini. Tetapi mudah-mudahan, begitu ya bahasanya, mudah-mudahan usaha kita yang kecil ini akhirnya membuat beliau itu bahagia. Itu aja. Itu yang saya tahu dari azizun alaihi ma'anittum. Sebelum kita sakit, sebelum kita terombang-ambing dengan seluruh keadaan yang hari ini menimpa kita, kaum muslimin umumnya atau masing-masing kita yang hadir di sini, beliau sudah merasakannya jauh sebelum kita merasakannya. Assalamualaikum. Monggo Gus ditambah. Ya kira-kira seperti itu ya. Aku tidak menambah dan tidak mengurangi karena sudah lengkap. Nah itu ya.